Oke, kita lihat semprotannya seperti apa. Nah, wah mantap sekali nih. Udah seperti mesin. Jelas banget. Nah, kayak gini. Mantap banget ya. Sampai tembok gitu loh. Sampai tembok. Suaranya seperti mesin. Suaranya seperti mesin kapal. Oke. Oke, assalamualaikum. Halo, ketemu lagi di channel Tukura TV. Nah, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, dimudahkan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Nah, tadi itu apa sih? Tadi itu adalah uji coba dua motor pompa steam cordless ya, seperti ini, di cordless seperti ini. Nah, itu kan motornya dalamnya ada nih. Nah, ini tuh tekanannya besar, semprotannya juga kayak tadi lihat kencang banget ya. Nah, ini adalah motornya kita gabungin dua jadi satu, kita gabungin seperti itu. Nah, tadi tekanannya berapa sih? Ya, kita lihat lagi ya. Tekanan yang tadi kan belum kelihatan tekanannya berapa ya. Nah, tuh tekanan kerjanya itu di 170 PSI ya. Ini masih bisa kita naikin kalau kita ke sini. Nih, kita naikin. Itu sampai 180. Walaupun agak bocor-bocor dikit ya. Ini kabutnya lumayan tebel banget. Mantep. Oh, tuh. Nih. Menurut saya kayak udah kayak mesin beneran gitu, tapi berisiknya pun ya udah kayak mesin 2 tak berisiknya seperti itu. Nah, tinggal daya tahannya seperti apa kita nggak tahu. Ini kita pakai apa sih? Ini kita pakai baterai yang ini 19 volt ya. Ini kalau kita lihat voltasenya, kita lihat ya di sini kita ukur. Nah, ini 19,43 volt. Harusnya ini 20 volt. Ini agak kurang dikit ya. Nah, posisi kayak gini tuh berapa sih dayanya? Kita lihat lagi ya dayanya sekarang. Nah, ini ada banget ya. Dayanya 200 watt. 12,31 ampere. 200 watt. Nih. Jelas ini udah ngalahin pompa-pompa yang lain ya. Ini kencang banget sih soalnya. Suaranya berisik banget kalau ngepakai ini. Wah, gitu. Soalnya tekanannya tuh bisa sampai 180. Ini tergantung putarannya ya. Ini kita pakai nozzle yang banyak di request kemarin, yaitu nozzle lurus ala-ala yang banyak dipakai di Thailand katanya ya, buat lurus itu. Kalau pakai pompa yang Nikoma itu kan belum kita coba ya, belum pakai Nikoma maupun dual belum kita coba. Ini kita coba langsung pakai ini. Nah, itu kan tadi dua ya, dua. Kalau satu gimana kalau satu? Atau kita coba pakai nozzle yang lain dulu ya, yang banyak kayak PLD ya misalnya. Ini pasti sebut kayak apa nih? Saya juga nggak tahu nih tekanannya akan seperti apa. Apakah udah kayak core apa ini? Kita coba dua dulu ya. Kita lanjut. Mudah-mudahan nggak ada orang. Nih. Wah, ini tebel banget ini kayak udah. Nih hebat kalau PLD tuh. Tekanan kerjanya di atas 250 loh. Beneran kayak mesin ya. Ini 250 nih tekanan kerjanya. Suaranya ya udah lebih dari mesin 2 tak kayaknya dah. Berisik banget ya. Karena itu pakai apa namanya, voltase yang 20 volt. Gimana kalau kita pakein 12 volt aki ya, kayak bagi PLD tapi pakai ganda, dayanya ini nggak kuat sampai 200 watt nih, harus cepat gede banget. 200 watt lebih. Ini kita coba nyalinya. Masih bagus ya. Cuma tekanannya masih di 160-an ya. Ini pakai PLD, kenceng banget. Tapi suaranya nggak sekencang tadi sih. Tapi ini masih kabutnya masih mantap pakai yang, dan suaranya nurun ya sekencang tadi. Nah, ini masalahnya seperti itu ya. Tebal banget ya, masih tebel dan tekanannya masih di atas 160 PSI pakai nozzle PLD yang 3 ini. Kalau pakai PLD 5 saya belum coba. Ini coba ya, pakai PLD yang 5 ya nih, kayak apa nih, yang 5 titik pendek ya. Ini pakai yang 12 volt dulu. Pakai 12 volt itu aki biasa. Soalnya kalau aki yang 21 volt itu nanti kita bikin ya lithium ya, yang 5S ya. Nah, ini kita coba pakai. Wah mantep.
tebel banget dan tekanannya tapi turun ya kalau pakai 5 ya. Itu malah di 78, 70-an. Ini ada bocor-bocor juga ini modelnya. Nah, tapi masih bagus ya, masih tebal ya. Dan nanti kalau pakai PLD 5 udah turun karena karakter flow-nya ini kan tadi 12 volt ya. Coba kita sekarang coba di 20 volt. Di baterai bor ini. Oke. Ini PLD 5 di 20 volt. Mantap banget ini. Pressure-nya di 140 PSI. Tebelnya luar biasa ya. Kayak apa ya ini ya. Saya nggak pernah, belum pakai mesin sih, tapi kayaknya udah sama nih mesin. Dorongan ke belakangnya itu berat banget ini sticknya. Sticknya gini. Nih. Kelihatan ya? Luar biasa mantap memang ini pakai 2 kali pompa ini. Nah, kalau satu gimana sih kalau satu? Ini kan lulus po. Kalau satu ya kita lihat aja nanti satu kalau satu ya. Oke, nanti saya coba satu. Ini 2 udah cukup puas belum lihat videonya. Pakai nozzle apa lagi? Kayaknya udah ya. Karena kalau pakai nozzle kecil ya udah pasti takut mental ya. Harus pakai nozzle yang mantap ya. Nozzle memang nozzle kayak gini PLD. Memang karena memang banyak dipakai di mesin bensin. Oke. Saya coba satu sekarang ya. Kalau satu kayak apa? Oke, sekarang kita coba satu motor saja seperti apa ya hasilnya. Jadi ini saya putus ya, satu ini saya putus nggak saya sambung dan ini langsung lurus ke sini tidak pakai Z. Jadi cuma satu. Kita coba pakai PLD 5 dulu. Seperti apa dianya. Oke, nah itu dia. Nah, lumayan ya, masih lumayan. Pressure-nya itu masih di 100 ternyata. Masih di 100 dan dayanya 76 watt 4 ampere dengan PLD 5 ya. Kalau makin gede makin kenceng ya. Nah, perlu diingat ini nggak ada otomatisnya ya, jadi outputnya ya saya masukin di sini. Nah, seperti itu satu masih cukup bagus ternyata ya. Coba kalau pakai PLD 3 ya, satu biji tekanannya pasti biasanya kan naik karena nah, kita akan coba PLD 3 ya. Wah, bagus kok. Bagus nih PLD 3 satu juga segini. Tekanannya udah 170 tuh. Lebih bagus ya daripada pompa yang biasa ya. Pokoknya mantap ya. Suaranya berkurang cuma satu. Nah, seperti itu ya. Dayanya 100 watt cuma nih. 100 watt 5,8 ampere. 100 watt. Nah, 100 watt. Mantap ya, bagus. Nah, sekarang kita cobanya nozzle yang lurus yang tadi yang Thailand. Oke. Seperti apa? Ya pasti kurang lah ya, nggak seperti tadi tembakannya. Karena ini kan nozzle jet lurus ya, boom, bisa di adjust. Ya, adjustnya enak ini, adjustnya dari sini. Karena gede putarannya juga, ini ngejastnya juga enteng jadinya. Ini satu pompa. Nah, kita coba ya. Nggak setebel tadi lah ya. Nah, ada orang. Nah, terus itu. Nah, seperti itu ya. Ini tekanannya di 110 ya kalau gini ya. Ini dayanya di 81 watt. Tapi ini bisa kita naikkan, kita putar sepertinya tuh. Kita putar lagi sini. Nah, ini. Nah, ini ya, agak dekat lah. Jarak dekat. Tapi ini lembut. Nah, tekanannya itu di 140 PSI ya. 140 PSI dan dayanya di 94 watt 5 ampere. Yap. Nah, ini masih pakai baterai yang 19 volt. Nah, kita coba kalau pakai baterai yang lebih rendah lagi ya pasti dia akan lebih soft lagi, tekanannya akan kurang lagi pasti. Nah, kita pakai 12 volt ya. Nah, itu kecil ya, kurang mantep ya kalau pakai 12 volt segini doang. Tekanannya 100 padahal tuh. Tekanannya 100. Ini dayanya di 40 watt 3 ampere, tapi 100. Kurang kuat segini.
Nah tuh, nggak ini ya, nggak saudara jelek ya. Padahal tekanannya tinggi ya, tapi ya suara kayak gini doang semprotannya. Karena ini agak-agak kasar sih menurut saya nih, gilirnya kalau gini. Kalau mau halus kan gini ya, ini tekanannya udah 140, tapi ya kurang banyak lah ya. Emang mantapnya di 20 volt, tapi suaranya memang jadi berisik dan pompanya ya udah pasti panas ya, panas banget gitu loh. Karena pompa ini memang nggak boleh kerja lama-lama. Ini kan pompa cuci motor, biasanya kan cuci mobil. Jadi seperti ini kan biasanya kadang semprot saat gitu kan, sebentar istirahat gitu kan. Dan nanti kalau pakai nozzle yang ini apa bisa sih di ujungnya? Harusnya sih bisa ya. Oke, ini saya coba nozzle yang steam motor ya, steam yang bawaannya ini pakai yang sekitar 30 derajat apa 40 derajat ya gitu. Kita coba sini. Nah, itu satu motor ya. Nah, ini bagus memang seperti inilah, buah. Itu motor emang. Tapi ya nggak power banget kalau satu. Nah, seperti itu. Tekanannya itu di 110 PSI. Cukup bagus lah ya. Ini pompa tidak ada otomatisnya, jadi otomatis dari sini seperti itu. Nanti kalau dipakai modifikasi pre-pertanian harus ditambah otomatis atau enggak, ya paling enggak ada on off-nya seperti itu. Seperti mesin seperti itu. Kalau dipasang speed control kira-kira bisa nggak ya? Oh ya mestinya bisa ya, karena kan voltasenya masih ini, tapi harus dicek karena ini kan arus puncaknya kalau 2 mencapai 20 ampere lebih, jadi harus pakai speed control yang 2 kali lipatnya, jadi 40 ampere pakai speed controlnya kalau 2. Kalau 1 bisa masih pakai yang 20 ampere. Nah sekarang kita akan coba cek flow-nya untuk satu motor ini, kira-kira flow-nya berapa sih kalau open flow. Nah sebentar saya akan pasangin flow meter rate-nya, oke? Sekarang saya akan ukur flow rate-nya untuk satu pompa ini ya. Flow rate-nya kira-kira dapat berapa sih? Dan dayanya berapa ketika dia tanpa beban seperti ini ya. Ini pakai baterai yang 20 volt atau 19 volt. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini ternyata lumayan ya, bisa mencapai 5 LPM nih, 5,3 LPM ya, 5,3 LPM. Nah, seperti itu. Kita lihat dayanya ketika dia tanpa beban seperti ini sekitar 2 ampere 37 atau 38 watt. Tanpa beban ya, artinya dia memang tidak diberikan tekanan di outputnya. 5,3 ampere, 5,3 LPM. Seperti itu. Bagus ya ternyata ya. Ini dalam mode kalau pakai baterai 19 volt. Coba kalau kita pakai baterai yang 12 volt ya. Ini kita pakai baterai 12 volt. Suaranya lebih halus, flow-nya turun menjadi 3,6 ya, 3,6 LPM, dan dayanya 17,8 watt, sedikit ya, 1,43. Itu kenapa ini 3,6 ya LPM ya. Oke, sampai pada kesimpulan ya. Jadi seperti apakah misalnya pompa ini bisa dipakai buat sprayer, spray maksudnya kayak buat spray pertanian atau perkebunan ya. Jawabannya pada video tadi ya. Seperti apa bisa disimpulkan? Bisa, cuma mesti ditambahkan otomatis ataupun kita akalin saklarnya di apa namanya, supaya on off-nya itu ada seperti ini ya nanti di handle-nya gitu ya. Rekomendasi baterainya memang pakai yang ini ya, 20 volt, 20 atau 19 volt ini ampernya lebih bagus, paling lebih besar, lebih bagus pastinya ya. Bisa pakai LiPo 4 juga karena ini sedotan arusnya sangat besar, bisa sampai kalau double gini bisa sampai 200 watt. Jadi nanti kalau ide saya sih bisa dibikin kayak turbo gitu ya, satu motor dua motor gitu. Satu motor dua motor, nah seperti itu bikin turbo. Nah inputnya kenapa nggak kita pakein quick release? Aslinya kan ini quick release ya, seperti ini ya, quick release nih, seperti ini. Nah, ini harusnya seperti ini. Kemarin kita pakai quick release agak longgar-longgar, sedotannya kayak ada angin gitu ya. Jadi kurang optimal, makanya langsung kita masukin selang 5/8 seperti ini. Jadi seperti itu lebih optimal ya, pengukuran flow-nya lebih rata dan dia nggak kena angin gitu. Kalau ini kadang-kadang goyang-goyang gitu, digoyang-goyang dikit gitu kadang kurang bagus. Kalau untuk isapan tuh kalau misalnya bocor dikit aja dia nggak disap angin dan kurang bagus ya. Nah, bisa juga nanti diimplementasikan dengan baterai. Ini kan kalau ini kan 5S ya, 5S itu 20 volt atau 21 volt. Kalau 4S di 16 volt. Mungkin di tengah-tengahnya mungkin akan lebih
ini ya, karena ini panasnya luar biasa sih. Kalau menurut saya, walaupun mungkin belakangnya itu sudah ada kipasnya, kalau dirangkai lagi mungkin perlu kipas. Dan yang menjadi pertanyaan saya memang durabilitasnya. Kalau dipakai lama kerja seharian dia akan cepat jebol apa enggak? Nah, seperti itu. Kelemahannya apa? Suaranya berisik banget, panas luar biasa, dan itulah durabilitasnya belum teruji akan berapa lama dia akan mampu bertahan jebol apa enggak, seperti itu. Karena kan pada apa namanya mesin-mesin kayak gini makanya nggak seharian ya, maksudnya karena ini kan portable buat pemakaian pribadi, bukan buat kerja nyuci mobil atau motor orang, jadi lebih memakan, jadi memang dipaksa di kerja yang lebih tinggi. Oke, seperti itu. Gimana, tertarik nggak ngerakit seperti ini untuk jadi sprayer pertanian atau perkebunan? Nah, silahkan bisa di experience. Ini motornya nggak mahal, nggak sampai berapa ya, sekitar 60 ribuan aja. Oke, terima kasih sudah menyimak video Tukura TV sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadikan inspirasi ide-ide untuk kemajuan pertanian dan perkebunan Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu di video Tukura TV berikutnya. Salam sehat selalu, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.